Bisa jadi keluarganya ikut terdampak nih Dokter Tasya, karena misalnya pasiennya uring-uringan di rumah, marah-marah gitu ya, keluarganya ikutan kesel gitu, "Kok marah sih?" Atau misalnya dia nggak percaya, ikutan marah juga jadinya keluarganya, Betul "Gimana tuh. sih udah dibilangin sama dokter kok nggak percaya sih?" Gitu. Emang pinteran siapa sih? Misalnya sampai seperti itu gitu ya. Padahal memang tahapannya belum sampai ke sana. Tapi juga kadang-kadang mungkin marah sama dirinya sendiri, marah sama nasib, dan bisa jadi marah sama Tuhan gitu sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat RSCM dimanapun berada. Selamat datang kembali ke podcast RSCM dalam rangka memeriahkan HUT RSCM ke-105 dengan tema kolaborasi untuk negeri. Perkenalkan, saya Tasya dari Departemen Psikiatri FKUI RSCM. Hari ini kita akan berdiskusi bersama mengenai topik yang sangat menarik tentunya, tentang perjalanan kanker mewujudkan hidup yang lebih bermakna. Mungkin sobat sehat di luar sana ada yang keluarganya atau mungkin saat ini sedang berjuang dengan kankernya. Kita mengetahui bersama bahwa perjalanan kanker itu suatu perjalanan yang tidak mudah bagi siapapun. Dan tentunya ada berbagai macam emosi, perasaan yang muncul di dalamnya. Dan bagaimana kemudian pasien kanker, sobat sehat semuanya bisa menjalani kualitas hidup yang lebih baik dan bisa menjalani cancer journey yang lebih bermakna, lebih nyaman. Kita akan membahasnya di sini. Hari ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat pakar di bidangnya, yaitu Dr. Feranindya Agiananda, spesialis kedokteran jiwa, subspesialisasi konsultasi dan liaison. Hari ini akan bersama kita. Selamat pagi Dr. Eda. Selamat pagi Dokter Tasya. Iya, mungkin sebagai pendahuluan Dr. Eda merupakan staf medis di Departemen Psikiatri FKUI RSCM. Beliau juga banyak berkecimpung di bidang psiko-onkologi ya dokter ya. Iya dok, hari ini kita akan membahas mengenai perjalanan kanker dokter. Iya, tadi seperti yang Dokter Tasya sudah sampaikan ya, tentunya bukan perjalanan yang mudah untuk dijalani oleh para penyintas kanker di luar sana. Dari mulai dapat diagnosisnya, sampai kemudian menjalani terapinya, pasti perjuangannya luar biasa banget nih. Iya. Betul dokter. Dan mungkin kalau kita mulai dok, kira-kira kita lihat pasien kanker di RSCM juga cukup banyak ya dok ya. Betul. Kira-kira bagaimana dok dampak perjalanan kanker sebetulnya terhadap kondisi psikologis pasien, kemudian kualitas hidupnya dokter? Iya, seperti yang tadi sudah sempat disinggung sebentar bahwa pada saat kita mendapatkan diagnosis kanker itu pasti hidup kita tuh berubah, Dokter Tasya. Yang tadinya kita bisa merencanakan hidup itu dengan tertata banget gitu mungkin ya. Oh nanti nih 5 tahun lagi saya akan ada di sini, 10 tahun lagi saya akan menjadi seperti ini. Begitu dapat diagnosis kanker, kayaknya semuanya berubah. Banyak penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan karena rantai perjalanannya tuh begitu panjang. Terapi demi terapi, pemeriksaan demi pemeriksaan, pasti nggak mudah gitu untuk dilewati. Jadi nggak heran kalau mendapatkan diagnosis kanker itu pasti membutuhkan proses penerimaan dulu. Kayaknya nggak ada ya semua orang di dunia ini yang waktu lagi terdiagnosis kanker terus ketawa-ketawa, happy gitu, pasti enggak. Pasti ada dampak psikologisnya. Nah itu yang perlu dikelola. Karena kalau kemudian tidak dikelola dengan baik, dampaknya panjang juga nih. Kita jadi nggak semangat mungkin nanti dalam menjalani cancer journey tadi itu. Kualitas hidup kita juga menjadi kurang baik, sehingga pada akhirnya hasil dari pengobatannya juga mungkin tidak optimal. Jadi memang begitu terdiagnosis aja udah banyak banget nih penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan. Tapi bukan berarti mission impossible kok. Ya, ini bisa dilakukan kalau kita paham bagaimana menjalani cancer journey-nya tadi dengan ya paling tidak bisa dibuat semenyenangkan mungkin.
Seperti itu. Iya dok, betul tadi yang dokter dia sampaikan ya dok, menerima diagnosisnya aja itu sesuatu yang mengagetkan ya pasti ya Betul, dok ya. betul. Ada yang kalau saya lihat ada yang mungkin pasien kanker ada yang pada saat mendapatkan diagnosisnya ada yang kaget atau mungkin ada yang ekspresi wajahnya terlihat seperti biasa aja gitu ya dok. Atau ada juga yang malah sedih, nangis, meraung-raung gitu ya dok. Kelihatan ada emosi yang berbeda-beda gitu dok pada pasien kanker satu dengan pasien kanker yang lainnya. Kira-kira menurut pendapat dokter apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi dok? Iya. Jadi diagnosis kanker itu merupakan berita buruk. Ya, kayak tadi kita bilang tuh ya, nggak ada orang yang kayaknya happy-happy aja gitu menerima berita seperti itu. Nah, berita buruk ini oleh seorang ahli yang namanya Elizabeth Kubler-Ross itu dipostulasikan sebagai 5 stages of grief. Jadi ada 5 tahapan berduka. Karena berita buruk pasti membuat kita jadi berduka gitu kan ya. Nah, 5 tahapan ini terdiri dari denial atau penyangkalan, kemudian anger atau kemarahan, kemudian bargaining atau tawar-menawar, kemudian depression atau depresi, dan terakhir adalah acceptance atau penerimaan. Tentu kita pengennya sih semua pasien maunya langsung terima nih ya Dr. Tasya ya, langsung ke tahapan penerimaan. Tapi sayangnya enggak. Ya, tapi juga bukan berarti 5 tahapan ini akan terjadi berturutan atau kemudian sekali jalan. Enggak nih, masalahnya tahapan ini sifatnya sangat dinamis. Ya, dan bisa jadi nggak kelihatan antara satu tahapan dengan tahapan yang lain. Dan sayangnya juga tahapan yang kita idam-idamkan nih, tahapan penerimaan ini belum tentu juga terjadi dan dialami sama semua orang. Gitu. Nah, kenapa begitu? Karena masing-masing kita tuh punya proses yang berbeda-beda dalam menerima berita itu. Ya, seperti yang tadi Dr. Tasya bilang, ada yang kemudian waktu nerima langsung responsnya, nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin saya kena kanker, orang hidup saya sehat, saya sering olahraga, makanan saya nggak ada yang berpengawet. Di keluarga saya nggak ada tuh genetik kanker gitu misalnya. Jadi respon pertamanya adalah mendinai, menolak dulu gitu ya. Jadi denial tadi itu, nggak percaya. Ya, kemudian bisa jadi nanti ke dokternya dia malah akan minta second opinion. Dok, dicek ulang deh, jangan-jangan salah nih hasilnya gitu ya, nggak percaya tadi itu. Jadi untuk mencapai penerimaan tentunya masih jauh banget nih, karena percaya aja belum bahwa dia menerima hal itu. Ada juga yang kemudian respons emosinya adalah nggak terima, marah gitu ya. Nggak mungkin nih gitu, nggak mungkin terjadi seperti ini. Saya udah ikutin semua saran-saran dari dokter, nggak boleh ini, nggak boleh itu, semua udah diikutin, jadi nggak mungkin. Jadi marah nih. Sebetulnya marahnya belum tentu marah sama dokternya, tapi ya karena yang ada dokternya yang disalahin ya dokternya yang paling gampang gitu, atau tenaga kesehatan yang lain. Teman-teman perawat paling sering juga nih ya kena imbas gitu ya. Tapi juga kadang-kadang mungkin marah sama dirinya sendiri, marah sama nasib, dan bisa jadi marah sama Tuhan gitu sebetulnya. Ya karena nggak bisa menerima, karena tadi hidup kan pasti akan berubah. Ya. Nah, kalau kemudian udah nih marahnya, kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi nawar. Tawar-menawar nih. Kalau saya melakukan ini bisa nggak nanti hasilnya seperti itu? Kalau saya ikutin semua arahan dokter, bisa nggak nanti saya sembuh sempurna? Bisa nggak kankernya nanti hilang? Bisa nggak saya sehat lagi? Jadi bargaining tadi, tawar-menawar gitu ya. Lalu tahapan yang keempat tadi adalah depression atau depresi. Kalau dari namanya kan kayaknya nggak enak ya. Berarti semua pasien kanker bakalan depresi dong? Enggak, bukan seperti itu. Depresi itu sebetulnya adalah respons emosi normal pada saat kita menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya kalau kita lagi ujian hasilnya nggak bagus kan sedih juga, sedih ya dok, gitu pasti. Ya. Itu kesedihan itu adalah gejala-gejala dari depresi juga sebetulnya ya. Nah, tapi kalau saya melihatnya, tahapan depresi ini justru merupakan tahapan yang paling penting. Karena apa? Karena kalau udah sampai ke tahapan depresi, udah ada rasa sedihnya, artinya sudah mulai bisa nerima tuh bahwa ada yang hilang nih. Depresi itu selalu berhubungan dengan kehilangan. Kehilangan kesehatan itu termasuk
salah satunya. Jadi pada saat kita sudah bisa ngerasa sedih, kita udah merasa nggak bahagia lagi gitu ya, udah merasa bahwa ada yang perlu disesuaikan, artinya sebetulnya kita sudah mulai menerima si kanker itu sendiri dalam hidup kita. Karena kita udah mulai membayangkan nih, oh berarti akan ada yang hilang nih dalam hidupku. Aku nggak lagi seperti aku yang dulu gitu ya. Ada yang berbeda nantinya, harus diselipkan nih si kanker ini dalam rencana kehidupan ke depannya. Ya, jadi ini tahapan yang penting karena udah deket satu langkah lagi menuju ke penerimaan. Nah, kalau sudah sampai di fase penerimaan nih udah enak banget karena judulnya udah semangat banget, udah mau berjuang banget. Apa deh gitu. Dokter mau suruh apa? Mau suruh operasi, mau suruh kemo, mau suruh radiasi, apa aja ayo. Yang penting saya bisa menjadi lebih baik. Gitu. Tapi yang udah nyampe ke acceptance kadang-kadang nggak berhenti di situ karena tadi cancer itu kan bukan one time diagnosis ya, bukan diagnosis yang sewaktu doang, tapi journey tadi kan Dokter Tasya bilang ya, dalam journey-nya ini tentu ada pasang surutnya, ada naik turunnya gitu kan. Nah, apabila kondisinya lagi aman, mungkin acceptance-nya bisa kejaga nih dengan baik nih. Semuanya oke-oke aja sesuai rencana. Apalagi kalau hasilnya bagus. Sudah mencapai remisi kita bilangnya ya. Kalau pasien kanker, sobat sehat kita nggak sebut sebagai sembuh, tapi sebagai remisi. Artinya gejalanya hilang, kankernya tertangani dengan baik, bisa jadi kemudian udah nggak ada nih sel-sel kankernya lagi di dalam tubuh kita yang aktif. Gitu kan ya. Nah pada saat itu acceptance bisa terjaga. Tapi penerimaannya bisa mundur lagi kalau kemudian terjadi perubahan dari kondisi remisi itu. Bisa jadi kemudian ada penyebaran atau kankernya kambuh kembali di tempat yang lain gitu ya. Nah itu kemudian penerimaannya bisa mundur lagi. Yang tadinya sudah di acceptance bisa marah lagi, bisa nggak terima lagi, dan seterusnya. Jadi memang naik Pasang turun surut ya, Dok. iya betul. Iya, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Dokter Eda bahwa tahapan berduka itu tidak terjadi secara berurutan juga ya, Dok. Bisa kemudian misalnya di awal pada saat menerima diagnosis dia langsung marah misalnya, Bisa. atau kemudian langsung sedih masuk ke tahap depression gitu ya, Dok ya. Dan ini justru penting banget nih diketahui sama keluarga. Karena keluarga kan nanti yang akan Betul sekali, ngedampingi Dok. pasien ini 24 jam. Kalau kita dokter-dokternya ketemu pasien kan sebentar doang ya. Tapi yang akan menghadapi dalam jangka waktu yang lama kan keluarga. Bisa jadi keluarganya ikut terdampak nih Dokter Tasya karena misalnya pasiennya uring-uringan di rumah, marah-marah gitu ya. Keluarganya ikutan kesel gitu. Kok marah sih? Atau misalnya dia nggak percaya, ikutan marah juga jadinya keluarganya. Betul, Gimana Dok. sih udah dibilangin sama dokter kok nggak percaya sih gitu. Emang pinteran siapa sih misalnya sampai seperti itu gitu ya. Padahal memang tahapannya belum sampai ke sana gitu. Jadi proses Iya, mental Dok. tuh luar biasa unik ya. Sangat dinamis ya, Dok ya. Masing-masing orang bisa punya respons yang berbeda-beda walaupun dengan stimulus atau stresor yang sama. Wah, iya ya, Dok. Menarik sekali, Dok. Dan bahkan keluarga juga dengan belajar tahapan berduka, keluarga juga jadi belajar untuk bagaimana menyikapi pasien di saat tadi tahapan-tahapannya itu ya, Dok. Wah. Dan sebetulnya tadi yang Dokter Eda sampaikan berarti sebetulnya pada saat dia sedih atau dia marah atau dia misalnya tadi menyangkal, itu merupakan suatu emosi yang wajar sebetulnya ya, Dok, ya dialami oleh pasien kanker. Itu respons normal kok. Rasanya semua dari kita pasti punya emosi-emosi yang seperti itu. Kan gak ada ya kayaknya sobat sehat semua nih yang dalam hidupnya gak pernah sedih, yang gak pernah marah. Kayaknya gak mungkin ya. Jadi itu respons-respons emosi yang sangat wajar sebetulnya untuk dimiliki. Iya ya, Dok. Nah, Dok, kalau tadi kita melihat bahwa itu emosi-emosi yang wajar, kapan kita mulai melihat emosi yang dialami oleh pasien kanker ini sebagai sesuatu yang kayaknya nih udah ada masalah kesehatan mental yang perlu kita waspadai? Kira-kira kapan, Dok? Karena kadang-kadang kan pasien kanker juga mereka terbiasa untuk misalnya dengan gejala yang dialaminya kan terlihat lebih lemas, untuk aktivitas juga jadi terbatas gitu ya, Dok. Mungkin keluarga berpikir biasa itu mungkin karena sakitnya aja, tapi sebetulnya dia udah
perlu hati-hati gitu dok. Kira-kira kapan dok kita perlu melihat itu sebagai suatu masalah yang perlu kita tindak lanjuti? Iya, betul banget tuh Dokter Tasya. Memang mendiagnosis satu problem kesehatan mental pada pasien kanker tuh nggak semudah pada pasien sehat fisiknya gitu ya. Karena tadi betul sekali yang Dokter Tasya sampaikan, banyak sekali gejala-gejala dari perjalanan kankernya itu sendiri yang menyerupai gejala-gejala dari suatu problem kesehatan mental. Seperti tadi, jadi lebih mudah lelah gitu ya, mungkin jadi sulit tidur gitu ya, atau justru jadi nggak nafsu makan gitu ya. Orang dengan kanker secara natural banyak banget juga kan yang mengalami problem seperti itu. Mungkin kita bisa melihatnya dengan memperhatikan apakah ini berbeda dari biasanya. Ya, jadi diperhatikan nih, ada perbedaan yang tadinya memang misalnya ada gangguan tidur, kok sulit tidurnya lebih parah dari biasanya. Dan biasanya menetap. Jadi selain intensitasnya yang bertambah, kemudian durasi waktunya juga menjadi lebih panjang. Biasanya menetap. Jadi bukan sifatnya reaksi aja. Ya, kalau respons emosi yang normal tuh sifatnya situasional, sesuai dengan reaksi aja. Anak kita nggak beresin mainannya, kita marah gitu kan? Kan itu pada saat itu doang, nggak sepanjang hari marah-marah terus gitu ya. Tapi kalau kemudian uring-uringannya menetap terus-terusan gitu ya, padahal lagi seneng-seneng mukanya tetap aja sedih gitu ya. Terus berkepanjangan, dan salah satu tandanya juga mengganggu fungsinya dia sehari-hari. Jadi yang tadinya masih bisa mengerjakan aktivitas hariannya, jadi nggak bisa. Kehilangan minat juga untuk melakukan hal-hal yang biasanya membawa kesenangan. Biasanya kalau lagi capek nih, nonton drakor gitu ya, terus langsung happy lagi, back to back nih maraton gitu nonton drakornya gitu ya. Ini sekarang nonton drakor udah nggak lagi membawa kesenangan buat dia. Biasanya senang dengerin lagu K-popan sambil joget-joget gitu ya, terus kemudian udah jadi nggak senang lagi. Biasanya dikasih uang sama suaminya buat shopping, happy banget, ini dianggurin aja gitu. Nah, jadi ada yang berbeda memang dari kesehariannya, yang intensitasnya semakin lama semakin berat dan durasinya panjang gitu ya. Biasanya patokan kita 2 minggu. Rata-rata gitu ya. Rata-rata 2 minggu itu menetap dan kemudian mempengaruhi aspek-aspek lain dalam kehidupannya dia. Di situ kita mesti mulai khawatir. Jangan-jangan ini sebetulnya udah masuk nih ke dalam tanda-tanda gangguan psikiatrik. Seperti itu. Iya, baik dok. Jadi ternyata perbedaan dari dia yang sebelumnya, si pasien ini sebelumnya, dan yang sekarang ya dok ya. Betul. Kadang-kadang itu juga mungkin sebetulnya bisa dikenali ya dok, bahwa oh kayaknya saya dulu nggak kayak gini deh orangnya. Iya. Kok betul. saya sekarang seperti ini gitu ya dok. Dan mungkin juga keluarga bisa belajar untuk mengenali itu ya dok ya. Yang dulunya ceria misalnya. Iya, bener banget. Yang biasanya jadi badutnya keluarga gitu ya, lagi kumpul-kumpul keluarga, pasti nih heboh kalau ada dia. Sekarang dia diem aja gitu ya. Gitu. Nah, yang penting banget adalah jangan kemudian semuanya dianggap diwajarkan. Oh ya wajar lah, namanya juga lagi sakit. Betul, Oh itu ya sering wajar terjadi, lah, Dok. wajar lah. Namanya juga kena penyakit berat kayak gitu, jadi wajar-wajar aja kalau dia kayak gitu. Betul sih, nggak boleh lebay juga gitu ya. Ada memang yang wajar, tapi jangan diwajarkan. Lebih baik kalau kita mulai khawatir, kita periksakan ke profesional kesehatan mental, atau paling nggak cerita dulu deh sama dokter yang biasa nanganin. Kok anak saya beda ya, kok pasangan saya beda ya, kok orang tua saya beda ya. Nanti kan dilihat nih sama dokternya, nanti pasti dokternya akan memberikan saran. Atau ya boleh juga langsung ke profesional kesehatan mental. Iya dok. Jadi lebih hati-hati gitu ya dok ya, dan lebih memperhatikan perubahan pada pasien kanker. Iya ya dok. Nah dok, kalau tadi sebetulnya kan masalah kesehatan mental atau masalah problem mental emosional ini sering terjadi ya dok pada pasien-pasien kanker ini. Depresi, kecemasan. Dan kira-kira bagaimana dok dampak, ada nggak sih dok sebetulnya dampaknya pada perjalanan kanker itu sendiri? Dampaknya ada banget gitu ya. Ini yang justru kita perlu hati-hati. Karena problem kesehatan mental yang tidak dikenali dan tidak ditata laksana dengan baik, itu dampaknya bisa jangka panjang.
gitu ya. Contoh kita ambil depresi nih misalnya gitu ya. Orang dengan depresi itu biasanya semangat juangnya nggak banyak gitu ya. Lebih mudah menyerah, males ngapa-ngapain. Kayaknya tenaganya udah habis deh gitu ya untuk berjuang. Nah kondisi seperti ini bisa jadi nanti pengaruhnya sama kontrolnya jadi males gitu ya. Mau minum obat, obatnya nggak enak, nggak mau deh gitu. Nggak mau kemo deh, soalnya kemo nanti abisannya mual, badan jadi nggak enak, lemas, belum nanti rambutnya begini begitu. Jadi nggak bersemangat lagi gitu untuk menjalani rangkaian treatment yang memang sudah ditentukan buat dia. Nah kalau treatmentnya kemudian tidak dijalankan dengan baik, udah pasti dong outcome-nya atau luarannya juga nanti tidak seperti yang diinginkan. Misalnya seperti itu. Belum lagi kalau orang depresi itu imun sistemnya, daya tahan tubuhnya tuh juga sangat terdampak gitu ya. Jadi bisa jadi dia menjadi lebih rentan untuk kena infeksi, malahan jadi lebih mudah sakit-sakitan gitu ya, di luar dari si kankernya itu sendiri, yang nanti makin memperburuk lagi tentunya kondisi kesehatannya. Ya harusnya rehab nih misalnya untuk pemulihan kondisinya, jadi nggak mau latihan karena tadi kan semangatnya nggak ada seperti itu. Itu kalau depresi. Kalau kecemasan biasanya berkebalikan ya. Orang yang cemas tuh kan takutan, semua takut. Iya nanti malahan jadinya nggak mau kontrol gitu. Takut nanti malah ketahuan penyakit ini, malah ketahuan penyakit itu, malah akhirnya terlambat didiagnosis dan ujung-ujungnya hasilnya akan nggak baik juga. Jadi penting banget kita nggak cuman fokus sama kankernya, tentu kankernya harus difokusin banget nih. Betul ya karena harus kita kelola dengan optimal, tapi jangan cuma fokus sama itunya aja. Tapi fokus juga sama aspek kesehatan mental, karena aspek kesehatan mental itu erat banget nih kaitannya. Ya insya Allah sih kalau semuanya terkelola dengan baik, mudah-mudahan sih hasil akhirnya juga jadi lebih baik ya dok. Dampaknya sangat besar ya dok ya. Dan tadi dokter Eda bilang ini saling berhubungan satu sama lain ya dok. Kondisi fisik dari kankernya ini mempengaruhi kondisi kesehatan mentalnya, dan kesehatan mentalnya juga mempengaruhi kondisi fisiknya ya dok. Jadi ada hubungan imbal baliknya satu dengan yang lain. Jadi dua-duanya perlu ditata laksana secara berbarengan ya dok ya. Ya mungkin sobat sehat semuanya nih dok, mungkin juga jadi pertanyaan bagi semuanya. Dengan tadi kita melihat bahwa ternyata masalah kesehatan mental pada pasien kanker itu nyata adanya dan berdampak sangat besar pada kondisi kanker pasien kanker itu. Dan kira-kira bagaimana ya dok kita bisa, bagi sobat sehat yang mungkin juga mengalami sakit kanker saat ini atau mungkin keluarganya, sahabatnya, bagaimana mereka bisa menjalani perjalanan ini dok, cancer journey ini dengan lebih nyaman, dengan lebih baik dok? Iya. Ini pertanyaan yang jawabannya susah nih dokter Tasya Betul, ya. dokter. Dan pasti nanti semua sobat sehat di luar sana ngomong, dokter ngomongnya gampang, kita ngejalaninnya yang setengah mati gitu ya, susah banget. Tapi ya memang pada saat kita menerima diagnosis kanker, hidup kita pasti akan berubah. Itu yang perlu diterima dulu. Hidup kita pasti akan berubah, nggak bisa lagi sama persis seperti sebelumnya. Jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah stop membandingkan kondisi kita yang sekarang dengan kondisi kita sebelumnya. Gitu. Ini yang biasanya bikin penerimaan itu jadi sangat susah. Karena kita membandingkannya sama kondisi kita sebelum sakit. Kalau dibandingkan sama sebelum sakit, sama dibandingkan sama kondisi kita sebelum terdiagnosis kanker, itu nggak akan bisa, nggak akan pernah sama. Pernah sama. Tapi bukan berarti akan lebih buruk loh. Bisa aja justru jadi lebih baik gitu ya. Jadi makanya jangan pengennya adalah balik ke kondisi sebelumnya. Karena kalau ke situ susah. Ya ibaratnya sekarang misalnya karena kondisi kanker kita ini, kita misalnya ada keterbatasan nih, makanannya nggak bisa sama lagi waktu lagi kita sebelum kena kanker, karena harus ada diet-diet khusus gitu yang harus dihindari misalnya.
ya kan? Tapi kalau kita ngebayanginnya, ih kalau zaman dulu aku bisa bebas makan apa aja gitu, ya kan akhirnya jadi sedih. Betul Padahal dong. sebetulnya mungkin pilihan makanannya cukup banyak loh gitu. Cuman karena kita pengen yang nggak boleh, jadinya itu yang bikin nggak nyaman gitu kan ya. Atau misalnya kita membandingkan, oh kok kekuatan kita nggak sama nih, nggak kayak dulu. Ngebandinginnya ke situ terus. Saya dulu maratoners, sekarang abis kemo nggak bisa lari kayak dulu lagi. Bandinginnya jangan lihat yang dulu, tapi lihat tadinya saya misalnya berbaring aja. Sekarang dengan rehab, saya udah bisa jalan-jalan keliling rumah. Abis itu nanti kita maju lagi. Jadi bikin juga target-target jangka pendek yang mampu laksana. Jadi jangan ngelihatnya ke yang sebelumnya nih. Kalau sebelumnya kan tinggi banget nih. Terus sekarang misalnya posisi kita ada di sini, ya kan gapnya jauh. Iya. Gitu. Ya, jadi stop pengen balik ke sana langsung lewat jalan tol gitu, itu nggak bisa. Tapi kita bikin small target yang mampu laksana. Nanti insya Allah sih balik juga ke sana. Tapi kalau kita nargetinnya langsung ke situ, belum udah capek, belum udah overwhelm, karena kayaknya too good to be true deh bisa sampai seperti itu. Ya, karena saya punya guru yang kebetulan juga survival cancer, itu sekarang hidupnya dia justru jauh lebih sehat daripada sebelum dia terdiagnosis kanker, dan achievementnya beliau secara fisik justru jauh lebih banyak dibandingkan sebelum kena kanker. Jadi siapa bilang hidup kita nggak bisa lebih baik? Betul. Cuman pakai proses. Nah kadang-kadang prosesnya ini yang pengennya di skip. Nah itu nggak bisa. Kalau udah menjalani satu journey, ya tentunya harus dilewati satu demi satu. Nggak bisa di skip, nggak bisa dilompatin. Sementara waktu mungkin lewat jalur lambat dulu. Tapi kan kalau kata orang Jawa, alon-alon asal kelakon ya. Nanti juga sampai kok gitu. Nggak usah ngebut, malah bahaya. Tapi yang penting we'll get there gitu. Sampai juga ke sana, bahkan mungkin lebih. Iya, Jadi bagaimana kita memaknainya sih sebenarnya, Dokter Tasya. Jadi nggak lewat jalan tol ya dok, Nggak lewat jalan tol. Iya, jadi perlu lewat jalur lambat dulu, tapi kita tahu bahwa kita nanti akan sampai di sana ya dok ya, walaupun pelan-pelan jalannya. Betul, dan juga mungkin perlu ada penyesuaian dulu ya. Betul dok. Yang tadinya bisa ini, sekarang mungkin nggak langsung ke sana gitu ya. Dan sebenarnya kan nggak cuman kanker aja ya. Kayak kita kena sakit tifus juga, kan ada waktunya dulu untuk pemulihan. Nggak ada kan orang abis sakit tifus terus langsung maraton gitu kan, nggak ada gitu kan. Pasti kondisi fisiknya dipulihkan dulu, tapi bukan berarti nggak bisa. Pun kalau gara-gara kanker ini kemudian kita menjadi punya beberapa keterbatasan, yaitu yang kemudian kita coba adaptasikan. Mungkin pilihannya lebih terbatas, tapi bukan berarti kita nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi adaptasi itu proses yang ongoing juga nih, menyesuaikan dengan apa yang kita punya sekarang, karena udah nggak sama lagi memang dengan apa yang kita punya sebelum diagnosis kanker itu ditegakkan. Iya dok, menarik apa yang dokter Eda sampaikan, bahwa bukan berarti tidak ada pilihan ya dok ya, bahwa dengan kondisi yang baru ternyata mungkin aja ada pilihan-pilihan yang tadinya kita tidak bayangkan ada pilihan itu ya dok. Betul, iya. Jadi ya memang harus adaptif. Betul, beradaptasi terus menerus ya dok. Iya, dan kalau saya bilang open minded, kita membuka pikiran kita dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang ada. Belum tentu yang sekarang ini biasanya kita lakukan itu adalah yang memang paling baik buat kita kan. Jangan-jangan ada peluang-peluang yang lain juga yang bisa kita optimalkan. Iya dok. Dan dalam journey ini kita punya banyak waktu untuk mencoba melihat peluang-peluang yang ada ya dok. Iya betul. Dan menarik juga tadi yang dokter Eda sampaikan, perubahan-perubahan yang kecil itu yang perlu dimaknai sebetulnya dok ya. Perlu mengapresiasi mungkin ya dok, perubahan-perubahan kecil yang ada, perbaikan-perbaikan yang ada, yang mungkin kalau kita mengalaminya kita nggak ngelihat itu ya dok. Kita mikirnya kenapa kok nggak bisa, saya nggak bisa duduk misalnya, saya kok tetap nggak bisa pergi kerja gitu. Tapi ternyata sebetulnya ada perubahan-perubahan kecil yang mungkin nggak kita sadari ya dok. Iya, itu pentingnya juga diskusi sama orang lain. Karena kalau kita yang cuman ngelihat sendiri,
kayaknya banyak yang nggak kelihatan ya. Betul Tapi begitu didiskusikan sama orang lain, ternyata orang lain ngelihat, oh ternyata progresnya banyak kok, ternyata aku nggak jalan di tempat kok, ternyata aku menjadi lebih baik. Cuman tadi tuh kali targetnya ketinggian, targetnya di setup lagi dulu supaya kemudian bisa lebih disesuaikan. Jadi nggak lelah menjalani cancer journey-nya. Iya betul dok. Diskusi itu juga dilakukan oleh kita sebagai psikiater ya dok ya dalam proses pendampingan pasien-pasien kanker nantinya ya dok. Dan tadi bicara mengenai kualitas hidup pasien kanker, bagaimana pasien kanker bisa menjalani cancer journey-nya, bagaimana peran keluarga dok di dalam hal ini dok? Iya, keluarga justru perannya luar biasa besar kalau saya melihatnya gitu. Bahkan mungkin jauh lebih besar dari bantuan-bantuan yang bisa diberikan sama tenaga kesehatan. Karena tadi kan ya tenaga kesehatan kan ketemunya sepotong-sepotong doang. Iya, betul. Yang menghadapi sehari-hari pasti keluarga. Jadi memang mau nggak mau keluarga juga harus punya satu pengetahuan yang cukup terkait dengan apa yang dihadapi sama pasiennya gitu ya. Dan juga punya pemahaman yang baik juga bagaimana cara mendampinginya, karena nggak gampang. Karena keluarga pasti akan terbebani juga, Dr. Tasya. Ya, diagnosis kanker ini akan berpengaruh bukan cuma buat pasiennya, tapi buat satu keluarga. Betul dok. Terdampak semuanya ya. Terdampak semuanya. Jadi nggak bisa yang berjuang juga cuma pasiennya aja, tapi keluarga juga. Gitu ya, dan bahkan mungkin dokter juga kalau ngasih informasi jangan-jangan lebih banyak kepada keluarga duluan nih gitu ya, karena dianggapnya kan keluarga yang lebih sehat. Jadi keluarga sangat mungkin juga kemudian akan merasa yang kita sebut sebagai burnout gitu ya. Tapi dia tetap harus kuat kan untuk ngedampingin si pasiennya ini gitu ya, anggota keluarga yang sakit ini gitu ya. Jadi di satu sisi dia harus mengurus pasien, di sisi yang lain dia juga harus jaga sehatnya dia juga, dan pasti dia juga punya tanggung jawab yang lain kan, punya keluarganya sendiri juga. Jadi bebannya udah luar pasti biasa. Luar biasa. Ya, jadi kita betul-betul akan mendapat banyak bantuan dari dukungan keluarga ini. Itu makanya kalau dalam tata laksana kanker, pasien dan keluarga nih kita anggap sebagai satu kesatuan. Gitu ya, jadi bukan cuma pasiennya aja yang disehatkan, keluarganya juga, karena pendampingan utama adanya di keluarga. Nah keluarga juga harus belajar nantinya tuh bagaimana berkomunikasi yang benar dengan pasien. Jangan sampai kemudian rasa sayangnya ini justru malah diterima sebagai hal yang negatif sama pasien. Karena banyak juga kan ya Dr. Tasya, keluarga karena saking sayangnya pasiennya jadi nggak boleh ngapa-ngapain. Betul dong. Diratukan banget gitu ya di rumah, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Padahal pasiennya justru pengen gitu ya, dia nggak enak nih jadi beban gitu ya. Jadi komunikasi, saling berdiskusi juga, dan mencari tahu sebetulnya yang pas bagaimana tuh juga perlu komunikasi yang baik gitu antara pasien dengan keluarganya. Pasien juga belajar untuk menyuarakan apa yang dia inginkan, keluarga juga belajar menghargai apa yang sebetulnya pasien harapkan dan butuhkan. Jadi komunikasi penting banget juga tuh. Selalu tanya apa yang pasien perlukan, bukan yang kita pikir pasiennya perlukan. Kadang-kadang beda tuh ya Dr. Tasya ya. Jadi ya memang seperti itu. Dan buat keluarga juga, kalau rasanya nanti sudah terlalu lelah, boleh juga loh datang ke profesional kesehatan mental. Bukan cuman pasiennya aja. Keluarga kadang-kadang perlu diskusi juga nih. Cara yang saya lakukan udah bener atau belum. Atau kalau saya udah mulai capek, gimana? Karena kalau dia udah mulai capek, nanti kualitas perawatannya juga jadi berkurang. Betul sekali dok. Jangan-jangan karena kecapean ngomongnya jadi ketus, jadi marah-marah juga. Akhirnya jadi nggak bisa memberikan perawatan yang optimal gitu buat pasiennya. Padahal perlu banget ya. Iya, 24 jam akan bersama dengan pasien ya dok ya, betul, dalam perjalanannya. Betul. Menarik sekali apa yang tadi disampaikan Dr. Eda ya, bahwa keluarga punya peran yang begitu besar dalam perjalanan pasien. Bukan hanya pasien berjuang sendiri ya dok ya, tapi keluarga pun membersamai pasien dalam perjalanan ini. Dan tadi ya menarik ya dok, kadang-kadang kita keluarga berpikir bahwa
udah dia lagi sakit, tiduran aja gitu, nggak usah kemana-mana, semuanya disiapin gitu ya. Kalau apa butuh apa bilang gitu ya. Tapi mungkin saja itu apa yang kita pikir sebagai keluarga ya dok ya. Betul. Kita nggak tahu apa yang sebetulnya pasiennya butuhkan, dan di situ pentingnya komunikasi antara pasien dan keluarga ya dok ya. Karena yang pasien paling nggak mau biasanya adalah menjadi beban buat keluarga. Selalu itu yang dikeluhkan. Saya membebani keluarga dok, saya ngerepotin, saya nggak enak. Padahal keluarganya nggak ngerasa direpotin gitu ya, malah senang-senang aja. Tapi itu yang dirasakan sama pasien. Dan sebetulnya dengan tetap memberikan kendali sama pasien untuk memutuskan apa yang bisa dia lakukan, apa yang tidak bisa dia lakukan, itu juga bagus banget. Karena pasiennya jadi merasa bahwa dia tetap punya otonomi yang baik dalam dirinya. Dia bisa memutuskan mana yang dia mau, dia bisa tetap mandiri in a way gitu ya, tetap bisa berkiprah dalam hidupnya, nggak semua dibantu sama keluarga. Iya dok. Kita berikan kendali itu ke pasien ya dok ya, untuk menentukan apa yang dia bisa lakukan, apa yang nggak bisa dia lakukan dan membutuhkan bantuan misalnya. Dan kalau misalnya berbeda dengan yang kita anggap baik, jangan langsung di-cut, jangan langsung dimarahin misalnya, atau jangan langsung berbeda pendapat, malah jadi ribut, tapi ditanya dulu sebetulnya apa yang membuat dia nggak mau gitu ya. Saya pernah punya kasus yang lucu gitu ya, keluarga ribut banget gitu ke dokternya, ini pasiennya nggak mau minum obat dan sebagainya. Ternyata cuman gara-gara menurut pasien obatnya tuh gede-gede. Gitu. Kalau obatnya gede-gede minumnya banyak tuh enak gitu. Bisa nggak sih dok minumnya satu dulu, nanti 5 menit lagi satu lagi, nanti 10 menit lagi. Padahal bisa disiasati dengan mudah seperti itu. Betul. Tapi karena dipaksa, pasiennya pundung nih, pasiennya ngambek, akhirnya apa? Udah nggak mau diminum semua obatnya. Padahal pas ditanya alasannya sesimpel itu, obatnya gede-gede, kalau diminum bareng-bareng enak gitu kan. Padahal kalau dikomunikasikan lebih mudah kan gitu loh. Karena Jadi nggak ditanya ya dok. iya, dan dianggapnya bahwa pasiennya mau menyerah aja, pasiennya kayaknya udah nggak mau berjuang. Ini kan semua buat dia. Bener sih. Jadi dua-duanya bener, cuman lagi nggak nyambung aja nih komunikasinya. Jadi jembatan itu yang kelihatannya perlu disamakan ya dok ya, antara kebutuhan pasien maupun apa yang sebetulnya keluarga ingin bantu dari pasien. Betul. Dan ternyata itu berpengaruh sekali pada kualitas rawatan pasien juga ya dok, dan bagaimana pasiennya bisa menjalani perjalanan kankernya ini dengan lebih baik ya dok ya. Mungkin terakhir dokter, ada take home message buat sobat sehat di luar sana tentang bagaimana bisa menjalani cancer journey dengan lebih nyaman. Kira-kira mungkin ada pesan untuk sobat sehat di luar sana dokter? Iya, baik. Sobat sehat semuanya, perjalanan kita berjuang melawan kanker itu merupakan hal yang luar biasa challenging gitu ya, luar biasa menantang. Jadi memang pasti butuh juga banyak dukungan, bukan hanya dari tenaga kesehatan, tapi juga dari semua pihak yang bisa ikut membantu. Jadi yang pertama, jangan takut untuk minta tolong. Cancer journey ini bukan untuk dijalani sendirian, tapi akan lebih ringan rasanya kalau dijalani sama-sama. Jadi kalau misalnya memang nggak tahu, bisa nanya. Kalau butuh pertolongan, jangan malu juga untuk minta pertolongan kepada orang lain, baik itu keluarga maupun juga profesional kesehatan mental gitu ya. Karena kalau udah sampai capek, udah sampai jatuh ke dalam satu kondisi mental emosional yang berat, nanti malah tambah repot. Jadi kenali kalau misalnya ada hal-hal yang dirasakan sudah berbeda dari keseharian kita, lalu cari bantuan. Boleh pertama-tama ke orang terdekat dulu. Kalau sudah tidak bisa, baru mungkin ke profesional kesehatan yang biasa ditemui, atau bisa langsung juga ke profesional kesehatan mental. Kita perlu ingat bahwa cancer journey ini adalah proses yang sangat dinamis. Jadi stop membanding-bandingkan juga antara diri kita dengan orang lain gitu ya, karena semuanya prosesnya unik, dan insya Allah kalau kita ngerjainnya bareng-bareng bisa lebih mudah dijalaninya, dan hasilnya juga mudah-mudahan bisa lebih baik.
Baik, terima kasih banyak Dokter Eda atas insight-nya luar biasa, Dok. Untuk sobat sehat semuanya, ilmunya juga untuk kita semua bahwa perjalanan kanker ini tadi ya, Dok, kita perlu jalani ini secara bersama-sama gitu ya. Gak sendirian aja. Sobat sehat di luar sana tidak berjuang sendiri dengan kankernya, tapi ada keluarga, ada orang terdekat, ada tenaga kesehatan. Kita semua membantu dalam membersamai perjalanan ini ya, Dok ya. Jadi help is available ya, Dok. Iya, Pertolongan betul. selalu ada. Terima Iya. kasih banyak Dokter Sama-sama, Eda. Dokter Tasya. Mudah-mudahan sedikit yang dibagikan bisa bermanfaat. Mohon maaf Amin. kalau ada yang kurang-kurang ya. Amin, mohon Oke, maaf juga Dokter jika ada baik. salah-salah dalam kata-kata. Sobat sehat semuanya, kita tutup podcast RSCM pada pagi hari ini. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum. Salam.